Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit pengalaman saya ketika mengikuti Diklat PIM 4 pada tahun 2017. Saya akan share presentasi implementasi proyek perubahan beserta hasil dari proyek perubahan yang telah saya gagas ketika itu. Baik, langsung saja akan saya share presentasi implementasi proyek perubahan kait majalah Sigma Batanghari. Baik, implementasi proyek perubahan ini berjudul Optimalisasi Media Publikasi Data dan Informasi Sektoral Daerah melalui penyusunan majalah Sigma Batanghari terintegrasi pada Seksi Statistik Sektoral Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari. Penggagasnya adalah saya, Bunga Mardotillah SSI MSTAD dengan NDH ketika itu atau nomor urut daftar hadir nomor 17. Coach-nya adalah atau pembimbing saya adalah Bapak Suwarto dan penguji saya adalah Bapak Sutoro. Keduanya merupakan Widya Iswara pada Badan Diklat Provinsi Jambi. Baik, deskripsi proyek perubahan saya ini adalah sebagai berikut. Proyek perubahan menyajikan data dan informasi sektor-sektor pembangunan di Kabupaten Batanghari melalui penyusunan majalah statistik sektoral daerah dengan nama Majalah Sigma Batanghari. Dan untuk diketahui, publikasi statistik sektoral melalui majalah ini belum pernah dilaksanakan di Pemkab Batanghari. Baik itu ketika urusan statistik ini masih berada pada urusan statistik sektoral daerah ini masih dihandle oleh Bapeda dan maupun ketika sudah dipindahkan kepada Dinas Kominfo. Baik, terkait majalah ini, rubrik-rubrik berupa artikel dan analisis data atau informasi yang belum termuat dalam publikasi berupa buku-buku statistik kerjasama dengan BPS Kabupaten Batanghari. Untuk diketahui pula, kerjasama terkait publikasi statistik sektoral daerah ini telah berlangsung sejak lama dengan BPS Kabupaten Batanghari, namun bedanya adalah ketika tahun sebelum 2017 itu urusan statistik masih berada pada Bapeda Kabupaten Batanghari, dan ketika diterapkan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang baru, maka urusan statistik berpindah pada Dinas Kominfo. Majalah ini juga memuat SOP, peraturan teknis, liputan dan dokumentasi pelatihan, bimbingan, teknis supervisi statistik sektoral daerah, dan informasi aktual lainnya. Jadi, untuk membedakan majalah Sigma Batanghari ini dengan majalah media Batanghari yang telah ada dan telah digagas oleh Humas Batanghari atau saat ini berada pada bidang IKP Dinas Kominfo, bahwa majalah ini terfokus kepada statistik sektoral daerah. Segala regulasi yang terupdate itu tentang statistik sektoral daerah akan dimuat pada majalah ini, serta pemberitaan-pemberitaan terkait kegiatan Pemkab itu tidak semuanya dimasukkan ke dalam majalah ini, bisa saja itu dimasukkan, tetapi yang terkait dengan statistik sektoral daerah atau pendataan atau pengumpulan data ataupun kegiatan-kegiatan penunjang tersusunnya dokumen-dokumen statistik sektoral daerah. Karena ketika itu ada yang bertanya kepada saya, apa bedanya majalah Sigma Batanghari ini dengan majalah media Batanghari yang telah disusun dan telah dipublikasikan oleh Humas Batanghari sebelum Diskominfo itu sendiri terbentuk.
Itulah jawaban yang saya berikan bahwa uh, majalah Sigma Batanghari atau majalah statistik sektoral daerah ini merupakan majalah yang terfokus kepada urusan statistik, terutama statistik sektoral daerah yang mana merupakan sektor-sektor pembangunan yang dalam pelaksanaannya melakukan banyak pengumpulan data, baik itu data yang diminta oleh kementerian ataupun data-data yang memang dikumpulkan untuk kebutuhan pembangunan Kabupaten Batanghari. Baik, latar belakang. Sebetulnya dalam penyusunan proyek perubahan ini, ketika menyusun suatu proyek perubahan, kami diarahkan, kami para peserta di Klatim diarahkan untuk mengacu kepada tupoksi, serta kita mengoptimalkan hal-hal yang belum optimal pada tupoksi kita. Sehingga jika kita tilik kembali tupoksi kasih statistik sektoral daerah menurut Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Batanghari, yang pertama, penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan statistik sektoral daerah. Yang kedua, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi operasional pengelolaan statistik sektoral daerah. Ketiga, penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis pengelolaan statistik sektoral daerah. Keempat, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data bahan penyusunan statistik sektoral daerah. Kelima, penyiapan publikasi statistik sektoral daerah. Keenam, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan statistik sektoral daerah. Dan ketujuh, pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Di sini huruf yang bercetak tebal atau di bold adalah poin kelima, tupoksi penyiapan publikasi statistik sektoral daerah. Sebetulnya kalau publikasi dari segi ilmiah itu lebih mengacu kepada jurnal. Namun untuk menjadi jurnal itu bukanlah suatu hal yang mudah, dan juga ketika kita menggagas suatu jurnal, kita membutuhkan beberapa tulisan-tulisan ilmiah yang tentunya harus diiringi dengan skill dari SDM pengumpulan data dan statistik itu sendiri. Dan kebetulan di Batanghari belum ada fungsional statistisi, sehingga motivasi dari SDM-nya sendiri untuk meningkatkan skill penulisan itu belum optimal juga, sehingga ketika kita membuat jurnal itu khawatirnya majalah atau jurnal yang kita buat itu sendiri tidak tidak kaya karena pengisinya sendiri belum belum banyak gitu, karena itulah yang diangkat adalah majalah, sehingga siapapun yang ingin menulis, siapapun dari OPD-OPD terkait pendataan yang mau berkontribusi untuk majalah statistik sektoral ini akan kita fasilitasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, statistik termasuk ke dalam urusan wajib non-pelayanan dasar. Nah, ketika kita evaluasi kembali, maka dapat kita kelompokkan sektor yang belum optimal pengumpulan, penyusunan, dan publikasi datanya pada Kabupaten Batanghari antara lain yang pertama, pekerjaan umum dan penataan ruang. Kenapa saya angkat ini sebagai yang belum optimal? Karena ketika kita meminta data kepada OPD terkait, itu agak kesulitan. Dan sepertinya bukan karena mereka tidak ingin memberikan, tetapi kurang update-nya pendataan atau pencatatan dari aktivitas yang dilakukan. Kalau menurut saya seperti itu permasalahan pada OPD ini. Yang kedua, Dinas Perkim
pertama ya, karena, PUPR dengan Perkim itu banyak terdapat kemiripan dan berhubung mereka memang adalah, OPD teknis, jadi memang tidak bisa kita salahkan jika, dari segi pendataan atau pencatatan, mereka agak kurang, eee, aware gitu, karena mereka lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur. Jadi lebih fokus kepada fisiknya. Padahal seharusnya juga, diperhatikan aspek dari pencatatannya dan pendataannya, gitu. Yang ketiga, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ini pada Kesbangpol di Kabupaten Batanghari, selanjutnya Dinas Sosial, mungkin sudah ada datanya, tapi saya lihat masih agak kurang terupdate, sehingga contohnya ketika pemberian bantuan yang kemarin, itu masih menggunakan data 2010 sehingga ketika diberikan bantuan ternyata orangnya sudah meninggal. Ini menunjukkan bahwa pendataannya kurang diupdate. Mungkin datanya sudah lengkap namun kurang terupdate itu saja. Terus yang kelima, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di sini mungkin sudah ada pendataan tetapi belum, disampaikan kepada, eee koordinator data. Dalam hal ini, ketika kita mengacu kepada Perka BPS, maka Dinas Kominfo merupakan wali data. Seharusnya dinas-dinas terkait, dengan penuh kesadaran menyampaikan data-datanya kepada Dinas Kominfo. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di sini kami melihat sangat aktif dinasnya, tetapi, dalam hal penyampaian data juga barangkali ya, pendataannya sudah cukup lengkap, namun penyampaian datanya ya barangkali yang masih kurang. Selanjutnya pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, kalau untuk dinas PMD ini kita maklumi karena mereka, data yang terkumpul sangat banyak, sehingga mungkin, ketika kita membutuhkan suatu data itu, cukup lama respon dari PMD-nya. Wajar saja karena yang diurusi bukan hanya 1, 2, 3 desa, tetapi ada banyak, ratusan desa. Selanjutnya koperasi dan UMKM atau Koperindak di Kabupaten Batanghari, mungkin sudah ada sama kasusnya, datanya sudah lengkap namun kurang terupdate. Selanjutnya, penanaman modal ini sudah cukup baik data-datanya, cuma, ada beberapa beberapa data-data yang tema-tema data itu belum belum dikumpulkan datanya. Mungkin ada data yang sudah sangat-sangat lengkap sekali dan sudah sangat membantu ketika misalkan contohnya dalam penyusunan LAKIT. Namun ketika, kita minta data tema lain itu agak sulit, kita dapatkan dari, DPM PPSP. Selanjutnya kepemudaan dan olahraga. Semestinya misalkan data prestasi, data-data kegiatan kepemudaan itu, rutin disampaikan kepada wali data. Selanjutnya urusan persandian memang, mungkin karena terbatas SDM-nya, di sini pendataan pun, eee, dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi beberapa tema-tema, eee, belum 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 maksudnya belum dikembangkan tema-tema data-data yang dikumpulkan untuk persandian. Selanjutnya kebudayaan, perindustrian, dan transmigrasi. Untuk kebudayaan, sebetulnya banyak sekali hal-hal yang bisa, dijadikan tema data pada urusan kebudayaan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya dapat kita rumuskan dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, itu beberapa masalah, ada 6 masalah di sini. Yang pertama, belum tersedianya data dan informasi statistik sektoral daerah yang utuh dan menyeluruh serta mencakup semua sektor. Yang kedua, masih sulitnya merumuskan kebijakan pada sektor tertentu karena data tidak tersedia. Ketiga, tidak efektifnya waktu penyelesaian pekerjaan karena masih kurangnya tenaga surveyor dan petugas entry data. Nah, di sini ini masalah pada Dinas Kominfo-nya karena SDM-nya masih terbatas. Tidak semua data dapat diakses di media sosial milik pemerintah atau website Kabupaten Batanghari. Mungkin karena tidak diupload, atau juga, ada data-data yang memang sengaja
tidak dipublikasikan karena alasan tertentu gitu ya. Yang kelima, tidak semua OPD bersedia dimintai datanya. Adanya ego sektoral mungkin merasa ini milik kami, kamilah yang akan mempublikasikannya, itu sah-sah saja asalkan diberitahukan sumbernya, misalkan dipublikasikan pada web OPD, beritahukan kepada kami linknya sehingga bisa terkoneksi kepada web Kabupaten Batanghari. Yang keenam, belum tersedianya regulasi berupa panduan, pedoman, dan petunjuk teknis dalam pengumpulan serta penyusunan data dan informasi sektoral daerah. Selanjutnya akan kita lakukan analisis APKL dan USG. Oke, untuk analisis APKL di sini poin terbesar jika kita lihat adalah sulitnya merumuskan kebijakan pada sektor tertentu karena data tidak tersedia. Nah, untuk itu kita lakukan analisis USG. Belum optimalnya media publikasi data dan informasi sektoral daerah. Sebetulnya untuk yang poin USG-nya 13 ini juga termasuk masalah yang urgent karena belum optimalnya pengumpulan data dan informasi sektoral daerah berupa belum adanya panduan, pedoman, karena belum disusunnya panduan, pedoman, petunjuk teknis dan format baku dari data-data yang ingin kita ambil. Ini dengan adanya analisis ini, maka diharapkan sebagai solusinya adalah optimalisasi media publikasi data dan informasi sektoral daerah melalui penyusunan majalah Sigma Batanghari terintegrasi pada seksi statistik sektoral daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari. Ketika itu saya rumuskan solusi dari permasalahan berupa belum adanya panduan, pedoman, format yang baku untuk pengambilan data itu tadi ke dalam suatu majalah. Jadi di dalam majalah itu nanti akan ada ketika merumuskan masalah ini, saya menggagas bahwa dalam majalah itu nanti majalah edisi perdana Sigma Batanghari itu akan memuat tentang SOP, petunjuk teknis dan lain sebagainya terkait statistik sektoral daerah ini. Serta data-data yang dianggap sektor-sektor tadi yang belum optimal itu akan dimuat juga di dalam majalah ini. Nah, untuk tujuan dari proyek perubahan ini, jangka pendeknya ada 8, jangka menengah ada 5, jangka panjangnya ada 2. Nah, mungkin untuk jangka pendek, yang pertama untuk membentuk tim kerja efektif, ini adalah langkah-langkah dari penyusunan majalah itu sendiri. Jangka menengah, mungkin bisa kita soroti, mengintegrasikan konten majalah statistik sektoral daerah ini ke dalam website pemerintah Kabupaten Batanghari. Kebetulan waktu itu sudah dilakukan. Yang kedua, menyiapkan draft peraturan bupati terkait statistik sektoral daerah juga telah tersedia. Menyiapkan form data bulanan dan data tahunan, format analisis dan interpretasi data. Untuk peraturan bupati mungkin sudah sekarang oleh Kasih yang baru karena 2018 tanggal 3 Oktober saya tidak lagi menjadi Kasih Statistik Sektoral Daerah dan saya menjadi Kasih Pengelola Opini dan Aspirasi Publik. Kebetulan juga di sana juga membuat majalah yang saya sebutkan tadi, majalah Humas, yakni majalah Media Batanghari. Terus yang keempat, menyiapkan rencana survei statistik sektoral daerah, mungkin dilanjutkan oleh Kasih yang baru. Menyiapkan meta analisis statistik sektoral daerah juga dilanjutkan oleh Kasih yang baru. Begitu pula dengan jangka panjang, melakukan penyusunan agenda statistik sektoral daerah 5 tahunan dan agenda jangka panjang, mudah-mudahan sudah disiapkan oleh Kasih yang baru juga. Menyiapkan media publikasi penunjang lainnya untuk optimalisasi penyusunan statistik sektoral daerah. Baik, diharapkan dari proyek perubahan ini manfaat-manfaat bagi Kominfo. Yang pertama, tersedianya publikasi data informasi sektoral daerah berupa majalah statistik terintegrasi, tersedianya data sektoral daerah yang dilakukan sesuai petunjuk teknis dan SOP. Yang ketiga, terupgrade-nya skill petugas terkait statistik sektoral daerah.
Sedangkan manfaat untuk Pemda Batanghari atau Pemkab Batanghari, sedianya sumber data sektoral daerah yang valid, reliable, dan aktual sebagai penunjang perumusan kebijakan pembangunan daerah. Serta bagi masyarakat, tersedianya media informasi statistik sektoral daerah bagi masyarakat dalam mengikuti perkembangan sektor pembangunan. Uh, di sini kami berencana untuk menyampaikan juga majalah ini ke perpustakaan-perpustakaan sehingga masyarakat juga bisa mengakses, dan juga tadi majalah ini bisa dikoneksikan ke web sehingga bisa juga di-download di web soft copy-nya dalam bentuk PDF. Baik, ruang lingkup penyusunan standar operasional prosedur dan majalah Sigma Batanghari yang pertama tadi sesuai dengan tujuan jangka pendeknya, yakni pembentukan tim efektif, penyusunan dan pengesahan SOP, pengoptimalan proses pengumpulan dan penyusunan data, pelaksanaan bintek dan pelatihan teknik statistik untuk SDM yang ada di Kominfo, pembentukan redaksi majalah statistik terintegrasi, kita evaluasi dari hasil bintek dan pelatihan tadi yang bisa SDM-SDM yang dianggap mumpuni untuk menjadi redaksi majalah. Penetapan konten rubrik artikel majalah, selanjutnya yang ketujuh pendokumentasian dan peliputan bimbingan teknis dan pelatihan untuk dimasukkan ke majalah. Jadi ruang lingkup ini pun nantinya akan masuk ke dalam majalah. Yang kedelapan, penyusunan, editing, cetak, dan publikasi majalah statistik terintegrasi. Baik, selanjutnya output atau key project deliverables. Yang pertama, jangka pendek, tersedianya SOP statistik sektoral daerah, tersedianya draft peraturan teknis statistik sektoral daerah, yang ini karena masih draft, jadi tidak dipublikasikan di majalah, hanya dilampirkan pada lampiran proyek perubahan. Yang ketiga, terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis. Yang keempat, terbentuknya redaksi majalah Sigma Batanghari. Kelima, tersusunnya konten rubrik artikel majalah Sigma Batanghari. Keenam, majalah Sigma Batangharinya itu sendiri dicetak dan dipublikasikan serta di baik soft copy maupun print out-nya. Jangka menengah, adanya draft peraturan Bupati terkait statistik sektoral daerah menjadi perbuk, disahkannya draft menjadi perbuk. Yang kedua, form data bulanan, data tahunan, format analisis dan interpretasi data, dan rencana survei statistik sektoral daerah tahun 2018 sebagai penunjang penyusunan majalah edisi berikutnya. Ketiga, meta-analisis statistik sektoral daerah. 4, terintegrasinya konten majalah statistik sektoral daerah ke dalam web pemerintah Kabupaten Batanghari. Jangka panjang, tersusunnya agenda statistik sektoral daerah 2018-2022. Yang kedua, tersusunnya agenda statistik sektoral daerah jangka panjang 2018-2028. Ketiga, tersusunnya media publikasi penunjang lainnya. Untuk pencapaian tujuan jangka pendek tadi ada beberapa tahapan atau milestone. Dalam proyek perubahan kita wajib menyajikan ini, jadi yang kita lakukan itu pun jelas, terencana, terjadwal. Nah, seperti yang bisa dilihat pada slide, jadi ada 8 milestone untuk jangka pendek ini, waktunya dari minggu pertama Mei hingga minggu ketiga Juni. Jadi antara lain rapat tim, adanya penawaran, jika ada yang ingin menjadi sponsor, kebetulan saya dapat satu sponsor, tidak banyak tapi lumayan untuk nambah-nambah cetak majalah, biaya cetak majalahnya gitu ya. Selanjutnya adanya penandatanganan minut, sudah tercapai juga waktu itu, melakukan pembuatan draft instrumen pengumpulan data, menyiapkan rencana penyusunan konten media, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan stakeholders terkait. Nanti akan ada dokumentasinya di slide berikutnya. Selanjutnya adanya rapat redaksi dan finalisasi serta terakhir cetak majalah. Jangka menengah mungkin bisa dilihat juga itu beberapa bulan setelah tercetaknya satu majalah yang menjadi tujuan jangka pendek atau tujuan dari proyek perubahan ini sendiri. Untuk jangka panjang itu sampai Desember 2018. Namun mungkin untuk jangka panjang ini sendiri saya belum final karena pada bulan Oktober saya tidak lagi menjadi kasih statistik sektoral daerah Oktober 2018. Karena hingga saat ini saya
menjabat sebagai Kasih Pengelola Opini dan Aspirasi Publik, bukan lagi Kasih Statistik Sektoral Daerah. Oke, ini tata kelola proyek perubahannya, promotornya Kepala Dinas Kominfo, proyek sponsornya adalah Dinas Kominfo, SDM keseluruhan SDM-nya, project leader-nya saya sendiri, Bung Amar Lutilah, coach-nya Pak Suwarto. Teamwork yang dibentuk adalah teamwork yang pertama itu adalah redaksi majalah yang tadinya kita sudah gembleng pada Bintek dan pelatihan. Teamwork kedua adalah seksi statistik sektoral daerah itu sendiri, terdiri atas Kasih, saya sendiri, waktu itu beserta beberapa orang staf, baik itu dari PNS maupun tenaga honorer atau PTT. Anggaran waktu itu dianggarkan tidak terlalu banyak, hanya 8.100.000 rupiah, dan itu pun menunjukkan bahwa majalah ini pun tidak dicetak dalam jumlah yang banyak, hanya terbatas, jadi kemungkinan disebarkan kepada OPD terkait saja dan perpustakaan untuk print out-nya, sedangkan untuk soft copy-nya bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Baik, selanjutnya yang dilakukan pada penyusunan proyek perubahan adalah identifikasi stakeholder. Untuk Laten, itu adalah Diskominfo Provinsi Jambi, BPS Batanghari, BPS Provinsi Jambi, Dinas Perpus dan Arsip, baik Batanghari dan Provinsi, beberapa bank, PT Pos. Promotornya Bupati, tadi Sekretaris Kabid, dan kasih-kasih lain yang ada di Kominfo. Untuk apatetik ini, kita harapkan nanti yang apatetik akan menjadi defenders atau menjadi promoters, berubah ketika sudah ada sosialisasi ataupun terbentuknya implementasi dari perubahan ini. Jadi OPD lain untuk saat ini dianggap sebagai apatetik dulu, karena mereka belum tahu dan belum tentu mereka mendukung proyek perubahan ini. Defendersnya staff Diskominfo. Jadi untuk stakeholder internal, Kadiskominfo, Sekretaris, Kabid, dan staf eksternalnya Pak Bupati, OPD Batanghari. Dan untuk yang eksternal ini perlu diyakinkan kembali bahwa proyek ini cukup penting untuk dilaksanakan. Selanjutnya, dalam melaksanakan proyek tentunya tak luput dari potensi masalah dan risiko, maka kita identifikasi ada 5 potensi masalah yang akan terjadi, yang kemungkinan akan terjadi. Pertama, ketersediaan dan keterbatasan data, itu maksudnya kurang tersedianya data gitu ya. Yang kedua, respon yang kurang positif atau kurangnya dukungan dari stakeholders eksternal, kalau internal insya Allah sudah mendukung. Yang ketiga, multi entry dan sumber data yang bersifat multiple. Ketika kita muat di majalah, mungkin saja itu sudah ditampilkan di tempat lain. Yang keempat, akurasi data yang belum maksimal dari sumber data. Yang kelima, masih kurangnya kemampuan atau keterampilan SDM dalam penyusunan majalah. Karena itu tadi belum kita latih. Setelah dilatih pun belum tentu keterampilan atau skill dari SDM yang ada itu meningkat. Nah, risiko informasi yang disajikan tidak maksimal, mungkin karena waktu yang terbatas atau masalah lainnya. Yang kedua, tidak lancarnya koordinasi antar stakeholders. Yang ketiga, adanya kemungkinan hasil cetak majalah yang melewati batas waktu atau terlambat terbit. Mungkin karena berbagai permasalahan, termasuk itu biaya, SDM, ataupun faktor kelalaian. Kriteria keberhasilan proyek perubahan ini adalah pertama, diterbitkannya majalah Sigma Batanghari sebagai media publikasi statistik sektoral daerah terintegrasi di Kabupaten Batanghari. Yang kedua, dipublikasikan dan didistribusikannya majalah Sigma Batanghari sebagai media publikasi statistik sektoral daerah terintegrasi di Kabupaten Batanghari. Ketiga, disusunnya majalah Sigma Batanghari pada triwulan berikutnya dengan dukungan dana APBD dan sponsor. Alhamdulillah, berkat proyek perubahan ini tahun depannya memang ada anggaran untuk majalah statistik sektoral daerah dan itu dilanjutkan oleh Kasih yang baru sekarang ini. Nah, faktor kunci keberhasilan. Pertama, proyek perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
tugas seksi statistik sektoral daerah bidang persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari. Yang kedua, proyek perubahan mendapat dukungan penuh dari Bupati Batanghari dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari. Yang ketiga, teamwork yang solid, terbangunnya kinerja tim dalam menyelesaikan proyek perubahan. Yang keempat, terbangunnya strategi yang dilaksanakan dalam menyelesaikan proyek perubahan. Yang kelima, terdapatnya komitmen kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait. Pelaksanaan milestone-nya, alhamdulillah semua milestone yang tadinya telah direncanakan terlaksana dengan baik dengan adanya bukti fisik pada lampiran yang disajikan di dokumen proyek perubahan cukup tebal ya waktu itu. Antara lain bukti fisik ketika kita mengadakan rapat adanya undangan, daftar hadir, notulen, draft SK, SK tim, foto, dan lain sebagainya. Selanjutnya ketika mengadakan sponsorship, adanya list sponsor, proposal sponsorshipnya, surat penawaran, surat perjanjian kerjasama. Ketika mengadakan konsultasi ada lembar konsultasi bukti fisiknya. Terus ketika melaksanakan pelatihan ada undangan, daftar hadir, berita acara, evaluasi pesertanya. Selanjutnya mengajukan minut, perbuk, itu ada tanda terima minut, setidaknya sampai ke minut, tapi dengan belum disahkannya tidak dapat dimasukkan dalam majalah karena belum sah ya. Selanjutnya pembuatan draft instrumen pengumpulan data, ada bukti fisiknya, instrumen yang terbuat. Menyiapkan rencana penyusunan konten media publikasi berupa majalah statistik terintegrasi yang memiliki ISBN. Waktu itu sudah diajukan tapi ternyata belum ada balasan dari Perpusnasnya ya. Waktu itu adanya keterlambatan ya dalam pengurusan ISBN, tapi ada bukti pendaftarannya. Tapi mungkin ISSN akan lebih mudah. Selanjutnya koordinasi terlaksana dengan baik. Nah, untuk terakhir adalah rapat redaksi, finalisasi, dan pencetakan, penerbitan, dan publikasi majalah itu sudah tercetak alhamdulillah. Kesimpulannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari sebelumnya belum optimal dalam penyediaan media publikasi statistik sektoral daerah. Dengan adanya majalah Sigma Batanghari terintegrasi ini diharapkan semua sektor pembangunan daerah yang selama ini belum optimal publikasi datanya dapat dioptimalkan pengumpulan, penyusunan, dan publikasi datanya. Saran, optimalisasi media publikasi statistik sektoral daerah melalui majalah Sigma Batanghari ini dapat diteruskan pada triwulan berikutnya. Dan majalah Sigma Batanghari ini dapat diintegrasikan ke dalam website milik Pemkab Batanghari pada webpage tersendiri. Dan saya lihat versi yang sekarang menamakan majalah ini majalah statistik sektoral daerah, bukan majalah Sigma Batanghari. Ya nggak masalah, yang penting tercapainya publikasi data yang baik sebagai publikasi tambahan ini sebetulnya sebagai pelengkap gitu. Saran dari proyek perubahan ini otomatis telah dilaksanakan seperti itu. Untuk dokumentasi dari proyek perubahan ini sendiri, adanya rapat pembentukan tim kerja efektif, selanjutnya konsultasi ke bagian hukum untuk minut perbuk, selanjutnya adanya rapat koordinasi dan permintaan dukungan stakeholder eksternal, selanjutnya rapat koordinasi, ini pesertanya cukup banyak, ini masih rapat koordinasi. Ini dokumentasi pelatihan statistik dasar dan aplikasi untuk tenaga pengumpul data, petugas entry data, dan analisis data statistik. Di sini kita kelompokkan lagi peserta ini menjadi beberapa kelompok sesuai dengan skill yang mereka miliki. Dan selanjutnya dokumentasi redaksi finalisasi majalah statistik sektoral daerah seperti ini. Foto dukungan stakeholder dengan BPS Kabupaten Batanghari, dengan Perpustakaan Kabupaten Batanghari, dengan BPS Provinsi Jambi, BPAD Provinsi Jambi, PT Pos Indonesia Kabupaten Muara Bulian, BRI Muara Bulian,
Dan selanjutnya bisa dilihat soft copy majalah Sigma Batanghari dalam bentuk PDF-nya berikut ini. Oke, kita mulai dulu dari covernya seperti ini. Jadi tadi termasuk sektor yang kurang lengkap ya, sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembangunan kepariwisataan. Kebetulan waktu itu sedang uh, hitsnya Danau Ugo sebagai pesona Indonesia, salah satu pesona Indonesia ya. Peluang investasi di sini. Selanjutnya halaman berikutnya 1B dari redaksinya. Bagaimana susunan redaksi pada umumnya, alamat redaksinya Kominfo. Dari redaksi seperti yang kurang lebih seperti yang saya sampaikan, saya jelaskan pada slide sebelum-sebelumnya. Daftar isi. Nah, ini majalah ini memuat pembangunan pariwisataan. Ini sponsor kami ya. Kebetulan dapat satu sponsor. Progress report kebijakan sektor transmigrasi, pembangunan infrastruktur, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, peluang investasi ini, sosialisasi SOP statistik, review, ini tulisan dari Widya Iswara Sutoro, pedoman umum OPD pengumpul data, pelatihan, di sini memuat liputan pelatihan, pojok OPD ini memuat data perkembangan pembangunan daerah, rapat koordinasi, peningkatan kolaborasi pengumpulan data pembangunan sektoral daerah, review selayang pandang pembangunan sektoral daerah. Seperti ini. Ini kan dalam bentuk kalau kita cetak seperti ini bentuknya, tapi ketika setelah dicetak dijadikan seperti buku. Jadi ini adalah halaman yang sebetulnya bukan halaman lanjutannya, tetapi ketika kita sudah mencetak akan terlihat dengan jelas halamannya. Ini kan misalkan ini halaman 2, terus ini halaman 27, tapi bukan sambungannya. Nah, ini halaman 3-nya ada di sini. Selanjutnya ini review, di sini sambungan Danau Ugo tadi, halaman 3. Nah, ini data-data terkait Danau Ugo. Jadi, reporter kami meliput data-data ini. Selanjutnya, kebijakan sektor transmigrasi, ketika itu kami minta datanya kepada Dinas Transnaker. Nah, seperti kami sebutkan tadi, PUPR dan Perkim masih kurang optimal ya pengumpulan datanya. Bukannya tidak ada, tapi kurang optimal. Jadi kami memuat dalam rubrik ini. Selanjutnya, halaman berikutnya, ini. Nah, ini data dari PUPR ya. Harusnya diupdate selalu setiap tahunnya, atau kalau bisa setiap triwulan. Ya, ini dokumen pemberitaan rapat koordinasi. Memang dari sini mirip ya dengan majalah Media Batanghari, tapi bedanya peliputan berita, kegiatan adalah khusus statistik sektoral daerah. Nah, ini untuk data untuk terkait perlindungan perempuan dan anak. Selanjutnya, ini sambungannya. Nah, ini lingkungan hidup ya, data-data lingkungan hidup.
Oke lanjut mungkin, langsung ke halaman terakhir. Nah seperti ini tulisan dari Pak Sutoro, SOP, ini pedoman umum yang telah kita rancang untuk OPD pengumpul data ya, ada pedoman umum dalam majalahnya, SOP. Nah ini liputan pelatihan, peluang investasi terkini. Ya demikian mungkin dari saya, untuk sharing kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.